Rema hari ini 1 Petrus 3 ayat 5-6a. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Selain sebagai istri dan ibu, Esther juga adalah seorang wanita karir. Suaminya bekerja sebagai sopir ojek online, sedangkan Esther sendiri memiliki jabatan asisten manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Tentu saja gaji Esther jauh lebih besar daripada suaminya. Tidak jarang ia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman kantornya yang menyudutkan suaminya atau bahkan menghina. Salah seorang rekan kerjanya bahkan terang-terangan berkata, "Kok kamu mau-maunya sih punya suami tukang ojek? Kalau aku sih ogah." Namun komentar mereka hanya ditanggapi Esther dengan senyuman. Tidak sekalipun ia merendahkan suaminya. Sebaliknya, ia justru sangat menghargai jerih payah suaminya untuk memberi nafkah keluarganya. Suatu hari, suami Esther menjemputnya pulang dari kantor. Dan Esther sama sekali tidak menggubris apa yang dikatakan teman-teman kantornya. Sesampainya di rumah, suaminya pun bertanya kepada Esther, mengapa selama ini ia masih sangat menghormati dan tunduk kepadanya, padahal penghasilannya tidaklah sebanding dengan penghasilannya. Dengan senyuman lembut, Esther menjawab, "Aku mengasihimu sama seperti jemaat mengasihi Kristus, dan aku akan tunduk kepadamu sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus." Dari kisah di atas, kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya sikap seorang istri kepada suaminya. Karena seringkali yang kita lihat di sekitar kita, istri akan lebih mudah tunduk kepada suaminya apabila suaminya kaya atau memiliki kedudukan tinggi. Seolah-olah kehormatan suami hanya terletak pada harta dan tahta saja. Namun, Tuhan menetapkan suami sebagai kepala dan imam dalam keluarga, sehingga istri harus tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22-24. Sedangkan istri diciptakan untuk menjadi penolong bagi suami. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa menyadari peran yang sudah Tuhan tetapkan ini dengan baik. Maka barulah kita bisa menghormati otoritas suami sebagai pemimpin keluarga kita. Saat kita bertindak sebagai wanita berhikmat yang menjalankan perannya dengan benar sesuai yang telah Tuhan tetapkan, maka keharmonisan dalam keluarga dapat tercipta. Jika Anda seorang istri, sudahkah Anda menghormati suami Anda? Jika belum, mengapa demikian? Menurut Anda, apakah yang seringkali membuat istri sukar untuk menghormati otoritas suami? Renungkanlah apa yang sekiranya dapat Anda lakukan agar masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar lebih dalam lagi akan peran-peran dalam keluarga seturut ajaran-Mu. Bimbing dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar setiap tutur kata, perilaku, dan sikap kami boleh sejalan dengan kehendak-Mu, sehingga hubungan suami istri dapat berjalan dengan harmonis sama seperti hubungan antara jemaat dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wanita berhikmat menghormati otoritas suaminya.